terima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat padaku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat padaku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Silakan Pak Robert. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami berterima kasih pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan istimewa yang Tuhan berikan. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami mohon Tuhan kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menghadap Engkau Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, sucikan kami dengan darah-Mu, sehingga kami layak masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang biasa bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan, ingatkan mereka untuk segera bergabung bersama-sama dengan kami. Semua peralatan yang kami pakai, perangkat yang kami pakai, baik listrik, internet, laptop, HP, apa saja, kiranya dijaga, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, supaya semua berfungsi dengan baik. Demikian kami dapat mengikuti persekutuan ini. Pak Robert terkunci suaranya. Bukakan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan kuasa firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saya coba share screen bahan saya. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Ya, puji Tuhan. Jadi dalam bulan ini hari kedua kita berbicara mengenai tema baru, soteriologi. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ini satu ayat yang penting sekali, yang perlu kita hafalkan, perlu kita perkatakan. Coba kalau bisa sama-sama kita baca. Kita perkatakan ayat firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita ulangi sekali lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kata selamat di situ dalam bahasa Yunaninya itulah soteria. Soteria, ya. Kata selamat ini bahasa Yunani, bahasa Greek. Saya coba masukkan seluruh ayatnya, tapi tidak muat dalam PowerPoint ini. Jadi saya hanya ambil kata soterianya itu. Dari sinilah latar belakang soteriologi. Berasal dari kata soteria. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Jadi soteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Kata Yunani soterios artinya keselamatan. Logi sama dengan ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Soteriologi. Soteriologi dan kristologi berhubungan dekat oleh karena yang dipelajari adalah keselamatan dalam Kristus. Jadi bukan yang di luar Kristus. Jadi soteriologi dan kristologi itu berhubungan dekat satu dengan yang lain karena keselamatan yang kita bicarakan adalah keselamatan di dalam Kristus. Dan tadi ayat firman Tuhan jelas sekali. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita bersyukur. Soteria dalam Kristus. Di dalam Kristus, manusia berdosa menerima keselamatan atau soteria. Sebenarnya manusia tidak layak untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikannya secara cuma-cuma kepada manusia. Jadi kita sebenarnya orang berdosa, nggak layak menerima keselamatan itu. Tapi Allah memberikannya secara cuma-cuma kepada kita. Puji Tuhan. Inilah anugerah yang sangat besar yang telah diterima
oleh manusia yang berdosa. Keselamatan itu anugerah terbesar, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, ya, yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Keselamatan bersangkut paut dengan pembaharuan. Ya, kita dibaharui di dalam Tuhan. Bersangkut paut dengan penebusan. Kita ditebus oleh Tuhan. Harganya telah lunas. Bersangkut paut dengan penciptaan kembali. Kita dilahirkan kembali. Ya, dalam Yohanes pasal 3, ketika Nikodemus itu bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Tuhan bilang, engkau harus dilahirkan kembali, dilahirkan baru, diciptakan baru. Maka keselamatan tersebut baru dapat dimengerti sepenuhnya dalam terang dengan hubungan kondisi manusia sebagaimana diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Dan semua akibat gangguan hubungan antara manusia dan Allahnya dengan masuknya dosa ke dunia ini. Jadi keselamatan itu dalam arti sepenuhnya kita harus ingat kembali bagaimana manusia itu diciptakan Tuhan segambar serupa dengan Dia, tanpa dosa. Sungguh amat baik dikatakan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Luar biasa. Manusia yang diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Kita bisa mengenal Dia karena kepada kita diberikan roh. Roh Allah. Ya. Dan keselamatan ini baru kita bisa mengerti sepenuhnya kalau kita lihat bagaimana kita sudah jatuh dalam dosa. Ya. Jatuh dalam dosa. Terpisah dari Allah. Kemarin Pak Calvin sudah jelaskan total depravity. Hancur. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Tapi oleh anugerah Tuhan, kita boleh berhubungan kembali, dihubungkan kembali, kita dilahirkan baru, kita diciptakan baru. Seperti semula. Dosa-dosa kita diampuni. Kita disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Terlebih lagi, soteriologi berbicara tentang keselamatan manusia berdosa sepenuhnya sebagai pekerjaan Allah yang diketahuinya sejak kekekalan. Maka pikiran kita dibawa kembali kepada perjanjian damai yang kekal dan perjanjian anugerah yang disediakan Allah untuk penebusan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kemarin ada disinggung sedikit tentang proto-evangelism. Ketika pertama kali manusia itu jatuh dalam dosa, langsung Allah berinisiatif menyelamatkan, ya, menyelamatkan. Kejadian 3 ayat 15, juru selamat itu dijanjikan, ya, dikatakan demikian. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini proto-evangelism. Bagaimana Tuhan menjanjikan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan keturunan si ular itu. Walaupun keturunan si ular itu akan apa engkau akan meremukkan tumitnya, dikatakan. Tuhan Yesus harus mati dipaku di kayu salib itu. Tumitnya dipaku di salib itu. Dan kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Manusia berusaha menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun-daun. Tapi berapa lamalah tahan itu ya? Mungkin 1 minggu sudah hancur. Tetapi Tuhan menyembelih, membuat korban pertama, korban agung. Tuhan mencurahkan darah hewan. Itu melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib itu. Jadi Allah sudah menyediakan perjanjian damai kekal dan perjanjian anugerah yang disediakan Allah untuk penebusan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Sejak dari awal kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Dia yang mengampuni dosa-dosa kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hasil usaha kita. Dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ya, atau Efesus pasal 2. Saya bacakan ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Kalau kita selamat karena hasil usaha kita, kita bisa membanggakan diri. Tetapi kita diselamatkan karena anugerah Allah, karena kita percaya kepada anugerah Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bersyukur. Betapapun besarnya dosa kita, betapapun dalamnya dosa kita, karena anugerah Allah, dosa-dosa kita diampuni. Kita disucikan oleh Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Indah sekali ya. Kalau kita mengaku dosa-dosa kita, mengaku bahwa kita orang berdosa, Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa. Saya generasi keempat orang Kristen. Mama dari nenek saya, apa bahasa Indonesianya ya, itu kalau bahasa Karo, opung kami bilang, Buyut. buyut. Jadi dia orang Kristen pertama di kampung kami. Lalu nenek saya, lalu bapak saya, lalu saya. Jadi saya generasi keempat orang Kristen. Tapi dari kecil saya sudah tahu banyak dosa. Dulu tahun 60-an itu saya ditinggal sama kakek nenek saya. Kalau sudah lama tidak hujan, kami ada acara namanya memanggil hari hujan. Wah, itu dukunnya mengucapkan segala perkataan kotor. Kami juga ikut berjingkrak-jingkrak, ya, berperang air, supaya dewanya marah katanya, supaya dia curahkan hujan. Dari kecil sudah tahu banyak dosa. Tapi puji Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa, ya. Jadi ini anugerah Allah yang tersedia bagi orang yang percaya kepadanya, yang mau mengakui dosa-dosanya. Soteriologi selanjutnya berhubungan dengan pekerjaan Kristus yang sempurna sebagai pelaku penebusan. Ya, Tuhan Yesus menebus kita dengan harga yang mahal. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Luar biasa. Ya, Tuhan Yesus menebus kita dengan harga yang mahal, yang begitu mahal, yaitu dirinya sendiri. Darahnya tercurah di salib itu untuk menebus kita. Sekali lagi saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya bersyukur pada Tuhan. Tahun 72, sekitar bulan September, datang Pendeta Detmar Seneman ke Pancur Batu, ke gereja kami, mengadakan malam misi istilahnya. Lalu Pendeta Detmar Seneman itu membawa 3 mahasiswa Institut Injil Indonesia. Mereka bersaksi terlebih dahulu bagaimana mereka tinggal hidup di asrama,
hidup dengan iman, mereka berdoa kalau ada keperluan mereka, lalu Tuhan jawab. Kadang-kala ada berkat di atas meja, ada amplop, ada uang, tidak tahu siapa yang memberikannya begitu. Kemudian Pendeta Denmar Sianuman berkhotbah, semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Pendeta Denmar Sianuman itu kalau berkhotbah dia tunjuk-tunjuk ya seperti dia menunjuk saya gitu ya. Saya mulai sadar dosa-dosa saya waktu itu. Saya sudah selesai SMA, sudah masuk ke perguruan tinggi di Neumann, di belakang GPKP Kota Medan waktu itu. Saya waktu dia buat ilustrasi, ada seorang pemburu yang pergi berburu ke hutan, membawa anjing berburunya, membawa senapangnya, membawa parangnya, membawa pisaunya. Dan ketika sampai di hutan itu, tiba-tiba anjingnya menggonggong begitu rupa. Sepertinya binatang buruannya itu sudah begitu dekat. Dan dia menunduk, dia kokang senapangnya. Dan tiba-tiba seekor harimau mau menerkam dia. Untung dia sudah kokang senapangnya dan dia tembak harimau itu. Harimau itu jatuh. Lalu dia ambil pisaunya, dia ambil kulit harimau itu, dia ambil parang, dia ambil daging harimau itu. Waktu dia ambil daging harimau, datang anak harimau. Wah, senang sekali pemburu ini. Dia dapat kulit harimau, dia dapat daging harimau, dia dapat anak harimau. Anak harimau dibawa pulang, diberi makan, dibesarkan, sampai akhirnya seperti kucing. Mereka tinggal bersama-sama, tidur bersama-sama. Ketika harimau ini sudah besar, anak-anak pemburu ini bisa menunggangi harimau ini, melompat-lompat ke halaman. Ya. Dan suatu kali ketika pemburu ini pergi berburu lagi, anak-anak pemburu ini main-main dengan harimau ini, harimau yang sudah besar. Mereka naiki harimau yang sudah besar ini, loncat terlalu tinggi, jatuh anak si pemburu ini, tangannya tergores, lalu keluar darah. Seperti biasa, harimau ini datang menjilat-jilat. Ketika dia cium bau darah di tangan anak pemburu ini, dia mundur setapak. Kemudian dia terkam anak si pemburu itu. Lalu Pendeta Sianuman itu katakan, harimau kecil jadi harimau besar. Harimau besar makan orang. Dosa kecil kalau tidak diampuni, tidak diselesaikan menjadi dosa besar, saudara akan binasa dalam dosa saudara. Wah, waktu itu belum ada istilah altar call, panggilan ke depan, tantangan untuk bertobat. Tapi semua orang sudah pulang setelah selesai ibadah. Saya seperti didorong oleh Tuhan sendiri. Saya maju ke depan. Saya salami Bapak Pendeta itu. Saya katakan, tolong doakan saya orang berdosa. Dan dia doakan saya. Saya terima Tuhan Yesus. Ya, saya diampuni. Lalu saya tanya, boleh saya masuk sekolah Bapak Ibu itu? Langsung disodorkan formulir pendaftaran. Rupanya mereka memang mencari calon mahasiswa gitu ya. Saya isi formulir pendaftaran itu, kirim ke Batu Malang bulan Januari
tahun 73, 51 tahun yang lalu, saya dipanggil. Saudara diterima di I3, silakan datang. Saya bilang, tolong kirimkan ongkos saya. Wah, dia bilang, Pak Immanuel Hutasoid waktu itu sekretarisnya, dia bilang, kalau Tuhan memang memanggil saudara, berdoalah, pasti Tuhan akan cukupkan. Puji Tuhan, Tuhan pakai bapak saya dulu. Dia kumpulkan keluarga semua. Dia katakan, ini anak kita pertama pergi ke Jawa, mau kuliah ke Jawa. Mari kita doakan. Dibuat pesta. Dan masing-masing keluarga memberikan bantuan mereka. Terkumpul 30.000 lebih waktu itu. 30.000 mungkin sekarang seperti 30 juta. Ya, puji Tuhan. Saya bisa berangkat dengan kapal Tampomas ke Jakarta, dari Jakarta naik kereta api ke Surabaya, dari Surabaya naik angkot ke Batu Malang 51 tahun yang lalu. Puji Tuhan, ya, itu bagaimana Tuhan menyelamatkan saya, ya, menebus saya, ya. Sekali lagi saya baca, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Saya tahu cara hidup saya yang sia-sia, yang saya warisi dari nenek moyang saya. Bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, kita diampuni, kita ditebus oleh Tuhan. Jadi soteriologi berbicara mengenai bagaimana pekerjaan penebusan Kristus yang sempurna itu diberikan kepada manusia yang berdosa. Ya, puji Tuhan. Saya yang berdosa menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita yang berdosa diampuni oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya, itu keselamatan soteria yang Tuhan berikan kepada kita. Ada order of salvation, ordo solutis. Nah, ini istilah dalam soteria. The way of salvation menggambarkan proses bagaimana pekerjaan keselamatan yang dibuat Kristus direalisasikan dalam hati dan hidup manusia berdosa. Coba kita baca ini Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Ini ordo solutisnya ini. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Wah, luar biasa. Ini order of salvation. Ordo solutis. Order of salvation, the way of salvation. Puji Tuhan. Ada beberapa pandangan mengenai keselamatan. Kemarin Pak Calvin sudah singgung. Ada Calvinisme. Calvin.
doktrin predestinasi, sekali selamat tetap selamat. Dengan dasar itu tadi, sebab semua yang dipilihnya dari semula Tuhan sudah pilih sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah pilih kita. Kapan kita tahu bahwa kita dipilih? Yaitu kita sudah percaya pada Tuhan. Ketika kita sudah percaya pada Tuhan, ya. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya. Pak Calvin Sinain sudah jelaskan kemarin. Sekali selamat, tetap selamat bagi orang yang setia sampai akhir. Ya, hendalah engkau setia sampai akhir, maka kepadamu diberikan mahkota hidup. Ya, sekali selamat tetap selamat. Tapi ada Armenianisme, menolak apa yang diyakini oleh Calvinisme, yaitu penentuan kekal Allah terhadap keselamatan orang pilihan. Keduanya mempunyai dasar alkitabiah. Tadi Calvinisme berdasarkan Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Armenianisme ini coba kita baca di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 26. Ibrani pasal 10 ayat 26. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Siapa punya telepon itu? Jadi kalau kita sudah tahu tentang pengampunan, tentang kebenaran, lalu kita sengaja berbuat dosa, golongan Armenianisme katakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, ayat 37 sampai 39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, Kristus sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya. Puji Tuhan, seperti Pak Calvin katakan kemarin, sebenarnya baik Calvin maupun Armenian ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Kalau kita sudah menerima kebenaran itu, kalau kita sudah menerima pengampunan itu, jangan lagi berbuat dosa. Kepada perempuan yang ditangkap berbuat zina itu, Yohanes pasal 8.
Aku pun tidak menghukum engkau, kata Tuhan Yesus. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Mari kita menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kekudusan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Mari kita jaga kekudusan hidup kita, supaya kita setia sampai akhir, dan kita akan memperoleh mahkota hidup. Di kuburan Ibu Tarigan, kami sengaja menulis 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, saya melihat Ibu Tarigan sampai akhir hidupnya. Waktu dia mau meninggal itu, dia katakan, aku akan masuk surganya ini, katanya. Dia katakan kepada anak saya, aku akan ke surga, katanya. Jadi walaupun kami berbuat yang terbaik untuk pengobatannya, tapi dia sudah yakin dia akan masuk ke surga. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita memelihara iman kita, memelihara keselamatan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini dengan tema soteriologia, keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada kami. Itu bukan hasil pekerjaan kami, tetapi pemberian Allah. Karena kami percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah menebus hidup kami, mengampuni dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan, memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Silakan Ibu Barita.